Jatuh kenapa? Kok sampai terus naik turun? Selesai. Jadi termasuk yang kedua, karena dengan mekanisme pengobatan yang ada ini, jadi kalau naik kita kasih obat supaya turun, kita kasih herbal supaya turun, tidak diselesaikan penyebab kadar gula itu selalu naik turun. Sehingga metode pengobatan kita terapkan itu membuat tubuh bingung. Contoh juga sekarang rata-rata penderita diabetes pakai gula apa? Ya dong, itu adalah gula buatan, bisa aspartam, stevia, itu hanya memanipulasi saraf di saraf rasa kita supaya tetap merasakan manis, tetapi itu tidak ada kandungan gulanya sama sekali. Padahal sekali lagi otak kita butuh gula, tulang-tulang kita, sendi-sendi kita butuh. Maka yang terjadi meskipun rutin diabetes akan kok minum pakai gula-gula itu tetap akhirnya kena osteoartritis, osteoporosis, kita mulai telat kalau diajak ngomong itu telat. Maka rata-rata orang yang post stroke karena diabetes dipastikan mesti daya ingatnya yang paling lama diperbaiki. Jadi antara mikir kalau ngomong itu tidak sinkron. Itu sudah lama kekurangan gula, kan sudah tidak boleh minum ini, tidak boleh makan itu. Boleh minum manis, tapi manisnya bukan asli. Karena yang dilakukan itu glukosa. Ya, ketika gula aren itu mengandung glukosa sama fruktosa. Kalau gula pasir itu mengandung sukrosa. Sukrosa itu adalah gabungan dari glukosa sama fruktosa. Madu itu juga glukosa sama fruktosa, tapi lebih ke monosakarida. Jadi ketika kita minum madu langsung diserap sama sel kita. Sudah tidak lagi lambung cuma lewat, tidak perlu dipecah lagi lambung karena sudah monosakarida. Mono itu ada sudah tunggal, tapi mono itu sama polisakarida itu masih poli, masih bentuknya masih terikat. Nek di sakarida masih ada dua molekul, glukosa, fruktosa. Belajar ya. Mana ada orang, oh minum gula pasir, minum apa? Itu gula baik itu, gula apa? Gula batu, gula merah. Selama lambungnya belum baik, maka lambung tidak akan pernah bisa memecah glukosa. Syaratnya glukosa itu bisa dipecah kecuali madu, karena madu itu sudah monosakarida, lambung lewat diserap sama sel. Oke, kalau nanti lambung tidak bisa memecah menjadi glukosa, maka yang bekerja liver. Oke, liver akan melakukan gluconeogenesis untuk memecah trigliserida menjadi glukosa. Karena otak butuh itu skema scientific seperti itu, algoritmanya seperti itu. Sulit manusia dibunuh itu sulit sekali. Maka dibunuh pelan-pelan. Dipakai ATM berjalan, ATM termasuk kita. Kalau saya tak minum algani dulu, tenggorokannya gak capek. Terima kasih yang ngirimi foto. Algani itu luar biasa. Jadi saya kalau kemana-mana selalu bawa seperti itu. Jadi air putih, kasih algati dikocok. Jadi ketika radang, jadi kan buat aduk ini. Insya Allah tunggu sekian menit langsung reda. Luar biasa. Terus umpama kita batuk, minum reda. Dia langsung nembus ke darah. Lihat mekanisme pengobatan tersebut kebingungan, jadi membuat tubuh itu bingung. Jadi dia sudah capek dipaksa untuk insulin. Lidah kita jamu si manis tapi ternyata tidak ada glukosanya.
tubuh dibanting aja. Apalagi pasien yang mau belajar. Padahal sakit itu berobat ujian. Anak sekolah saja kalau supaya lulus ujian harus kita juga sama. Kita pengen terbebas dari ujian sakit diabetes, maka kita harus belajar algoritma ini, konsep kardus ini supaya kita mendapatkan kesempatan untuk lulus ujian, mendapatkan kesembuhan. Masuk ya? Harus belajar. Apalagi terapisnya, apalagi pengobatnya, lebih wajib lagi belajar supaya bisa membantu sebaik mungkin untuk kesembuhan pasien kita. Yang paling banyak suka mengkambing hitamkan ini makanan, ojo makan gigi, makan itu sebagainya. LDL dikatakan jahat. Kita kalau tidak ada LDL itu tidak bisa regenerasi sel. Dinding sel dibuat dari LDL. Termasuk mohon maaf sekali ketika bercinta itu yang paling bagus LDL karena itu paling tinggi. Maka bercinta itu paling banyak memecah LDL. Berarti sarannya supaya lemaknya tidak terlalu di darah harus bercinta. Obat yang paling mujarab tuh sama sih. Ini terus pikiran kalau mikir suka dibagi. Jadi kita selalu mengkambing supaya di apa ya? Supaya dimakan. Ya aku lagi kan. Jadi selalu dikambingkan kan. Jadi kolesterolnya atau makanan itu pikiran bagi. Kecuali memang kebiasaan makan bukan makan manusia itu nggak harus dihindari. Tahu nggak apa bukan makan manusia katanya tadi? Bukan. Termasuk makanan-makanan dibuat dari proses hidrogenasi. Apa itu? Mohon maaf, termasuk krimer nabati. Jadi yang tadi saya dicontohkan tadi, krimer nabati itu, jadi triglyceridanya itu berikatan sangat kuat. Ketika enzim lipase masuk, memecah ya mampu. Maka sampai kapanpun tidak bisa diambil sama sel kita. Maka bisa dimetabolisasi kebalikan dari itu. Apalagi sudah kita hobi ngopi sing ada itu. Ini termasuk makanan yang dimasak 2 kali, mendidih 2 kali. Berapa minggu? Blender. Ketika sudah mendidih 2 kali, sama Bu. TGL-nya itu namanya tingkatannya kuat banget. Tingkat kuat. Dia tidak. Maka jadinya kalau menurut pasien itu jadikan aksis pertama kali yang tidak boleh dimakan. Jadi yang 3 makannya digoreng pakai minyak yang berulang-ulang. Maka semakin hitam kan semakin enak kan? Semakin itu semakin gurih. Karena itu terjadi namanya oksidasi. Menjadi muncul free fatty acid. Jadi asam lemak muncul sehingga rasanya gurih. Makanya rata-rata termasuk kalau kita makan sate sehingga gurih nomor gaji kan lemak itu buat gurih. Sama ketika pakai minyak sampai lebih dari 2 kali atau lebih dari sekali maka timbul oksidasi free fatty acid, timbulnya tambah gurih. Tapi ingat TG-nya itu, triglyceride itu ternyata kuat, tidak bisa ditekan sama tubuh kita. Kira-kira paham ya? Mulai hari ini kalau bisa dihindari. Apalagi kalau keluarganya suka makan seperti itu, diingatkan mumpung belum terjadi. Yang sudah terapkan nanti terapi konsep kardus, insya Allah dalam waktu 3-4 bulan, paling lama 1 tahun akan membaik. Itu ya. Lanjut. Bagaimana strateginya untuk mengatasi selain tadi terapi dengan akupressur, akupuntur? Maka yang pertama adalah perbaiki metabolisme tubuhnya. Jadi kembalikan tadi algoritma itu kembalikan. Jadi lambung jangan pernah pakai cara apapun. Masih sing koyo-koyo itu bener, tapi gak balik jangan. Contoh, suka minum air alkali sebelum makan maksudnya. Ketika posisi habis makan biasanya, tapi jangan pernah. Jadi ketika minum-minuman yang membuat lambung netral itu lakukan ketika kita kondisi santai. Tapi
Kayak minum jeruk, air jeruk itu kan baik vitamin, tapi dia sifatnya basah. Makan sebelum diminum sebelum makan, maka lambung netral. Nggak bisa metabol. Minumlah jeruk ketika kita santai. Ya, kalau Rasul mengajarkan jilat lakukan sebelum tidur, jangan sebelum. Garam itu adalah natrium, sifatnya basah. Ketemu asam lambung netral. Maka meskipun itu timbun nabawi, ketika kita tidak paham betul, silakan. Tahu? Termasuk minyak zaitun, betul saudara. Kalau lambung kita masih tidak baik, silakan. Malah stroke, serangan jantung dan sebagainya. Maka kita betul-betul konsep ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita diajarkan menempatkan itu semuanya pada tempatnya, pada waktu yang tepat, sehingga apa? Maka sistem tubuh kita tidak akan pernah terdolimi, tidak akan pernah bermasalah, gitu ya. Maka butuh belajar, butuh ikrar, ya ikrar, terus belajar membaca. Metabolisme diperbaiki. Yang kedua, aktifkan otot. Maka kita wajib kalau bisa sehari itu aktivitas. Nah, ketika saya cuma di dalam ruang terapi setiap hari terapi itu merusakan kurang, sehingga saya harus melakukan kegiatan. Biasanya kalau saya suka senam tai chi, ya, saya suka senam tai chi. Juga kemarin saya ajarkan kemarin di Pak Purwo itu ya, 5 gerakan awet muda. Belum khusus iya, kemarin salah info, jadi akhirnya nggak datang. Padahal mau tak ajarin 5 gerakan awet muda Tibet itu ya. Itu ya, aktifkan otot, minimal jalan 3.000 langkah atau 1.000 langkah setiap hari. Itu akan mengaktifkan otot. Kenapa? Otot ini paling banyak menyerap fatty acid, menyerap lemak. Tapi jadi otot, kan ini besar. Kalau nanti lemak tidak terserap, maka terjadi namanya lemak adipos. Apa itu? Sing gelandir-gelandir itu loh, dengarnya melut ibu-ibu. Itu adipos. Tapi kalau yang diserap otot, jadi otot gini. Jadi kayak cilik tapi dicekeli mengkol. Itu otot. Ya. Oke, yang ketiga, ya toh. Ya toh. Jadi betul loh Ibu. Jadi kalau saya bisa belajar. Makanya kemarin saya baru dulu tuh saya sering ya, ada pasien hipertensi. Saya tanya, pasti jaringan Pak ya. Jarang-jarang nyenggol Ibu. Loh kok itu jaringan? Hipertensi. Kurang nutrisi. Enggak lah Ibu, ini ku naik badai diaturin ke anu ya Pak Bani. Ibu sing ada kesel nonton anaknya sing di dapur, kerja. Akhirnya ngenes hipertensi Bapak. Jadi betul, ternyata saya ketemu pas kuliah menemukan jawaban ini. Ternyata ada 2 hal yang bisa menggerus plak. Ada 2. Sarankan advis setiap pasien yang mengalami hipertensi terutama. Yang pertama, puasa. Maka ketika kita puasa, maka saya cuma cukup sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 6, maka liver akan melakukan gluconeogenesis. Dia memecah plak-plak LDL itu dipecah dijadikan energi untuk kita aktivitas jam 2 sore sampai jam 6. Setelah itu kita buka. Tapi kalau tuntunan Kanjeng Nabi, puasa yang untuk kesehatan yang paling utama adalah puasa Yaumul Bid. Tahu Yaumul Bid? Tanggal 13, 14, 15 dilanjut tanggal 17, 18, 19, 21 kita berbuka. Pas puasa darah kita bergejolak karena ada gravitasi, diputar-putar darah kita, lemak semuanya diputar, plak diputar, maka terus dibuka, maka dibuang. Tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah selama sistem metabolisme tidak diperbaiki. Itu sama akan menyelesaikan itu tadi simptomatiknya. Siwai keju, nanti keju, tapi nanti keju lagi karena sistemnya yang belum baik. Ya. Lanjut. Oh ya. Puasa nanti. Yang kedua, di tubuh itu ada organ namanya gonad ya Mas. Gonad itu yang memproduksi
itu hormon testosteron, progesteron dan sebagainya untuk hormon bercinta tadi. Ketika bercinta, maka gonad itu nanti akan menarik, ditarik, dipecah jadi energi. Ternyata itu jawaban. Memang betul. Kita sarankan untuk mulai ibu tanya ibu, nek pengen bapaknya sehat, ibu sehat. Ketika bapaknya masih semangat, masih mampu, lakukan begitu jalankan. Jadi oleh para bapak yo gak nenes, akhirnya keluarga kita rukun, semuanya wayang blondo yo mereka gak tau kepi ya betul, benar? Alhamdulillah, oleh kanca begini. Jadi ya, alhamdulillah. Selamat Bu. Lanjut Mas. Itu ya. Nah ini perbaikan metabolisme, lakukan kalau memang sudah betul-betul diabetes, kolesterolnya sering tinggi, hipertensi, lakukan rekonstruksi lambung. Ingat, ya, ingat, ya. Jadi ingat ya, lambung yang sehat itu harus asam, jangan dinetralkan. Jika tidak, maka makanan yang kita konsumsi tidak akan menjadi nutrisi sel. Maka hindari obat penetral asam lambung dan air Loh Pak, saya jualan. Ya sudah obat. Yang kedua, penuhi kebutuhan energi pada sel otak, liver dan ginjal dengan cara berikan glukosa yang mudah dibakar dalam mitokondria. Pilih nutrisi karbohidrat yang sesuai teknologi transport elektron Mitotek. Kebetulan di konsep kampus ini melahirkan produk namanya Algagol, Algati itu yang tadi ada teknologi transport. Artinya apa? Itu sama-sama karbohidrat. Tapi kalau karbohidrat dari produk ini betul-betul langsung itu diserap sama-sama. Jadi kayak tadi itu, ketika ada tanggul itu bocor atau jebol, maka segera dipasang tanggul buatan ini. Sambil dipasang, perbaiki tanggulnya. Itu sama. Di Algagol itu Bu, ada namanya pati resisten, tepung pisang. Ketika kita konsumsi itu, maka pati berfungsi untuk menjadi pengaman sementara di lambung atau menjadi penggantinya apa itu namanya kalau selaput lambung itu mukosa. Jadi dia akan berperan menjadi mukosa sementara lambung bertahan 4 jam. Setelah 4 jam, pati resisten nanti akan langsung larut, dia akan jadi energi karena dia mengandung kalium. Nah, kalium menjadi sumber energi tubuh yang tinggi. Itu nanti akan larut setelah 4 jam. 4 jam dia akan melindungi lambung. Maka habis minum kalau kita makan apapun nyaman karena sudah terlindungi. Sampai di sementara ada kandungan namanya kolagen. Kolagen tipe 3 itu yang berfungsi meregenerasi dinding lambung. Diregenerasi sampai sembuh, baru nanti kita tanpa bantuan sama kepolisian lambung sudah mampu menahan asam lambung. Kira-kira Mas enggak paham enggak? Paham ya? Kita butuh lindungi lambung kita. Jadi jangan akan terbuka. Berarti selama ini ketika kita meresep obat itu di mana fungsinya? Kalau kita meresep nutrisi itu di mana cara kerja itu kita paham. Jadi di semua kita pelajari mana yang memang terbaik, ya yang kita pakai itu kita pakai. Yang ketiga, hindari liver dan ginjal dari aktivitas gluconeogenesis dan ketogenesis sehingga pastikan gula darah tersedia cukup dan tidak hipoglikemik. Hipoglikemik tadi kadang darah, mulai sudah biasanya 60, ngomong diri Pak, sudah otak karena kurang gula tidak terkontrol dia sudah ini ngomong diri tidak bisa dinalar, akalnya sudah nyambung karena sudah kekurangan gula di otaknya, itu ya. Ketika kita kekurangan gula, maka otomatis tadi itu skema kedua, livernya bekerja sama ginjal, merubah kalau ginjal protein itu jadi gula, kalau liver itu lemak jadi gula. Sehingga bakal itu terjadi 1 hari banyak masalah, 1 tahun yang berat livernya. Akhirnya SGBT-nya naik, itu tandanya sel liver sudah mulai
mati satu persatu. Yang kedua, ketika ginjal terus diforsir untuk gluconeogenesis, maka mulai kreatinnya naik. Itu tandanya apa? Burja itu mulai naik, tandanya sel ginjal dan mulai mati. Itu. Yang kelima, berikan kateter yang dilengkapi teknologi transport itu yang tadi itu. Kalau di sini saya menggunakan beras kardus. Beras kardus itu beda dengan beras kita. Beras kardus itu kemarin teruji dalam kurun waktu yang diaplikasi sama dokter Sugeng itu Ibrahim 2 minggu itu HbA1c nya itu sudah turun. Selama ini belum ada. Jadi selama ini penanganan pakai obat-obat yang sudah ada sampai insulin itu belum pernah bisa menentukan HbA1c. HbA1c hemoglobin itu adalah kalau jenengan orang diabetes, jenengan kamu tinggi, dia tingkatnya lebih tinggi, yang tanya ojo, bu, kasus itu bukan itu, bu, HbA1c nya berapa? Dia tanya, HbA itu kalau Google dibuka Google-nya, berapa? Jadi orang itu menentukan orang itu gula darahnya apa kena diabetes itu di HbA1c. Ketika HbA1c itu kurang dari 5, tandanya dia pankreas itu aktif, sudah enjoy. Nah, ketika HbA1c lebih dari 6, maka itu tandanya pankreas itu kerja toksik. Maka ketika HbA1c itu masih di atas 6, jangan berharap meskipun saat dicek itu 120, bentar lagi naik 202, 300 begini. Tapi kalau sudah di bawah 5, maka jangan khawatir, masih jenengan lupa minum air gula betul naik, tapi langsung turun lagi. Kenapa? Otomatis pankreas langsung ditutupi dan buat insulin. Jadi gula masuk dikasih insulin sebanyak gula yang masuk. Artinya pankreas sudah aktif. Ingat dulu apa? HbA1c. Itu yang ada sekarang di atau Nganjuk ada. Nganjuk ada ya. Jombang juga belum ada. Biasanya ada, berarti Nganjuk alhamdulillah ada. Itu nanti 3 bulan sekali. Itu berarti jadi kalau sudah mulai masuk ke situ, Anda sudah terapis yang luar biasa profesional. Maka pasti akan dicari sama orang-orang yang dengan keluar diabetes. Kenapa? Berarti teman-teman itu sudah luar biasa tinggi. Masa berharap setelah belajar ini betul-betul dengan syukur-syukur kalau berani buat reguler bagus itu. Jadi jadikan dirinya ada spesialis dia. Sekarang statistik di Indonesia itu setiap rumah pasti ada yang kena diabetes. Statistik. Setelah setiap 5 rumah, 1 rumah pasti ada. Statistik Pak, ini aja. Kalau di Arab Saudi 1 rumah bisa 3-4 orang kena diabetes. Karena apa? Minum bingung. Aduh, berkalkulasi. Saya pakai tambun, mana kan pakai chemical itu, flavor ya. Itu sangat rentan dengan diabetes. Oke, saran lanjut. Lindungi nutrisi yang diangkut oleh darah dari oksidasi parsial. Biasa saya menggunakan Algati. Jadi Algati ini kalau bagi saya pribadi, saya ibaratkan itu sabaran. Kalau di sini ada polisi, sabar dia yang suka memang membersihkan jalur-jalur lalu lintas itu ketika ada kemacetan, masanya akan dibersihkan sama Algati. Kalau di daerah itu apa? Termasuk logam berat, radikal bebas, ya, keton radikal itu akan disikat sama Algati. Keton radikal itu yang memicu dia menjadi inisiator sel kanker, provokatornya itu keton radikal. Jadi itu sama Algati ditangkap. Jadi Algati itu berfungsi untuk menjaga aliran darah itu selalu berjalan lancar. Nah termasuk dia antioksidan tinggi. Kemarin pas alhamdulillah sekali keluarga saya aman ketika kemarin pandemi. Saya pernah tutup. Cuma teman-teman saya liburkan. Tapi saya tetap melayani. Malam pas saya terapi, pagi di Pak Bani apa positif. Alhamdulillah aman.
Saya datang malam dan terapi, belum sampai rumah debar, Pak Bani abang positif, apa kakak, jadi kayak mau sampai. Tapi ketika kita sudah menerapkan konsep ini saja, merasa bahwa darah kita itu lancar, antigen kita selalu kita konsumsi dan insya Allah imunitas kita itu kuat, ya, insya Allah aman-aman saja. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur saya dan keluarga saya sampai sekarang juga dan mohon juga selalu aman. Ya, jadi itu. Oke, yang ketujuh, switch penggunaan bahan bakar sel yang awalnya bersumber dari glukosa menjadi asam lemak dengan cara melakukan aktivitas fisik. Tadi apa? Mengaktifkan otot. Ya. Pantau kadar gula darah dan lakukan pengecekan darah secara berkala. Apabila terjadi penurunan gula darah, maka segera kurangi obat-obatan secara berkala sampai sembuh. Jadi obat jangan ditinggalkan dulu, pelan-pelan kita perbaiki rekonstruksi pankreas sel sistem dalam tubuh kita. Ketika sudah mulai kadar gula stabil, kita tinggalkan satu persatu obat-obat yang kita konsumsi sampai betul kita sembuh. Mungkin itu bagus sekali ya. Memang kalau kita beda ini kemarin saya berarti 7 hari. Hari saya harus bertugas seberapa jam. Ketambahan harus praktek akupres. Jadi mungkin ini dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada benar itu dari Allah, kalau tadi ada salah itu murni memang kekurangan saya. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jadi sama Mas Rahmat. Di beliau luar biasa.